Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang berita kematian ataupun meninggalnya Buya Syakur, yaitu Kiai Buya Syakur. Jadi baru-baru ini ada berita yang menyedihkan dan sekaligus berita ini mengembirakan untuk ahlu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber, para penonton, semua muslimin muslimat dimanapun berada. Sebelumnya saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan hidayah, taufik, maunah, pertolongan kepada kita semua. Dan tentunya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan menanggapi salah satu channel dari YouTuber Wahabi yang modalnya manggut-manggut. Siapa dia? Tak asing lagi, dia channelnya bernama Cahaya Hidayah. Kalau di dalamnya itu bernama Fatih. Cahaya Hidayah adalah salah satu konten videonya ketika mendengar Buya Syakur, Allahumma firlahu, Buya Syakur ini meninggal dunia. Maka dia mengatakan sedih dan berbahagia. Saya aneh kepada siapa itulah Pak Cahaya Hidayah ini yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Ketika mendengar orang yang Islam yang masih meyakini, yang syahadatnya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika meninggal dunia masih diolok-olok dan masih dilabeli dengan ahli bid'ah, bahkan pentolan ahli bid'ah. Itu judul videonya. Sikap ahli sunnah ketika mendengar kabar bahwa pentolan ahli bid'ah ini meninggal dunia. Berita duka dan sekaligus berita gembira, menggembirakan pada ahli sunnah. Saya pribadi, sebelumnya saya pribadi dengan Buya Syakur itu banyak bertentangan. Dengan pernyataan-pernyataan Buya Syakur banyak bertentangan. Dan saya banyak yang tidak setuju. Karena pemikirannya dan penjelasannya banyak mengarah terhadap penjelasan yang radikal, penjelasan yang liberal. Tetapi ketika dia meninggal dunia, apapun yang ia lakukan semasa hidupnya, maka itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban saya sebagai orang Islam, maka saya mendoakan beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih mau mengampuni beliau. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au kama qalar Rasul, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan caci maki ya. Au kama qol seperti itu. Jangan caci maki orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Ya sudah, biarkan apa yang dia lakukan. Semuanya yang telah ia lakukan sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, biarkan saja. Kalau sudah meninggal dunia. Tapi ceramah-ceramahnya, apalagi ketika dia masih hidup, maka kita berkewajiban untuk mengkanternya. Kalau sudah meninggal dunia, jangan dicaci maki. Apalagi sampai dilabeli ahli bid'ah seperti itu. Pentolan ahli bid'ah. Padahal saya tidak terlepas dengan Buya Syakur sekarang. Padahal bid'ah yang dipahami oleh orang-orang semacam Cahaya Hidayah yang spesialis manggut-manggut itu, spesialis potong-potong video itu, hanyalah bid'ah menurut mereka sendiri. Bukan bid'ah sebagaimana yang dipahami dari Rasulullah, para sahabat, dan para salafus soleh. Mereka asal comot kitab saja. Nanti saya akan buat bantahan tersendiri masalah bid'ah ini. Mereka asal comot Asy-Syatibi menurut bid'ahnya begini-begini. Tetapi dia lupa bagaimana pernyataan Asy-Syatibi tentang bid'ah itu. Jadi dipotong yang sesuai, kemudian ditafsiri yang sesuai dengan seenak otaknya sendiri.
Begitu ya untuk Pak Cahaya Hidayah. Jadi kalau orang, biarkan sudah orang itu ketika masih hidup begini ahli fasik sekalipun, bantah kefasikannya, bantah penjelasannya, bantah pemikirannya. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, kita doakan saja. Jangan malah bergembira, bertepuk tangan. Oke, baik. Saya akan membantah Pak spesialis manggut-manggut ini dengan pernyataan Syekh Utsaimin sendiri. Ketika beliau Syekh Utsaimin menyarah kitab Bulughul Maram, yaitu Syarah Bulughul Maram, juz 4 halaman 71. Apa penjelasan Syekh Utsaimin sikap kita terhadap orang yang ahli fasik, terhadap orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang ahli bid'ah, dan sebagainya ketika semasa hidupnya, tetapi ketika meninggal dunia bagaimana sikap Syekh Utsaimin? Ini penjelasan beliau. Baik, coba ini lihat Pak Cahaya Manggut-Manggut, Pak Cahaya Hidayah. Ketika Syekh Utsaimin menafsiri hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbul amwat. Apa komentar Syekh Utsaimin dalam syarah Mukhtasar kitab Bulughul Maram itu? Iya nih. Beliau menafsiri la tu'ibuhum, jangan mencaci maki mereka yang sudah meninggal dunia, jangan menghina mereka yang sudah meninggal dunia, jangan mencacatnya. Wala tadhkuruhum bisu'in, dan jangan kau sebut mereka dengan kejelekan. Bukan malah dilabiri pentolan ahli bid'ah, Bang Manggut-Manggut. Kenapa dilarang seperti itu oleh Nabi? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah berakhir kan? Mereka sudah meninggal dunia. Semua pekerjaannya, kesesatannya, misalnya kalau itu sesat, kefasikannya kalau itu fasik, sudah berakhir tuh. Biarkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan ikut-ikut menjadi panitia yaumil qiyamah, Pak Cahaya Manggut-Manggut. Hatta law kanu fussaqan fi halil hayati wa matu 'alal fiski, bahkan sekalipun mereka itu meninggal dunia, hatta law kanu fussaqan fi halil hayati, walaupun di dalam semasa mereka masih hidup mereka itu fasik, ahlil fasik, wa matu 'alal fiski, dan matinya mati dalam keadaan fasik, itu masih tidak boleh dicaci maki. Kenapa? Fa innaka la tu'ibuhum, jangan kau mencacinya. Wala tasubbuhum, jangan kau memisuinya, menghinanya. La takun fulanun fa'ala au fa'ala, fulan itu semasa hidupnya begini. Tak usah. Li'annahu afdha ila ma qaddama, karena mereka sudah selesai apa yang dia kerjakan di dunia ini kan. Sudah berhenti. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, urusan hisabnya, perhitungan amalannya, biarkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu Pak Cahaya Manggut-Manggut jangan menjadi wakil Tuhan, jangan menjadi wakil malaikat raqib atid, jangan menjadi panitia yaumul qiyamah ikut mencatat amaliyah orang, Pak Cahaya Manggut-Manggut. Demikian ya Pak spesialis Manggut-Manggut. Saya katakan seperti ini, spesialis Manggut-Manggut, karena Anda juga tidak bisa menjaga sikap Anda, tidak bisa menjaga adab Anda terhadap kiai-kiai aswaja, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Anda marah, ya sudah, itu hak Anda. Ya Pak spesialis Manggut-Manggut.